Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar prinsip kasih secara umum dari Bapak Beta. Dua hal yang saya note di sini adalah kata kuncinya adalah termostat. Ya, kita jangan jadi termometer. Yang kedua adalah kita bring heavenly home, membawa kerajaan surga ke dalam rumah. Wah, tapi kita akan diperlengkapi lagi nih Bapak Ibu untuk kita bisa belajar untuk sesuai dengan kategori usia, yaitu dengan pembicara kita bernama Bapak Sunan Sulaiman. Bapak Sunan hanya mempunyai satu orang istri, betul ya? Bapak Sunan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau mempunyai dua putri yang cantik, Metania dengan Tabita. Pelayanan beliau ada di tim Departemen Pengajaran, juga di tim pelayanan keluarga, di tim materi meditasi, dan juga pekerjaan beliau ada di manajemen PT Next Transform Tech Indonesia. Wow, jadi beliau ini sudah memang juga berkecimpung di dunia pelayanan ya, pelayanan juga untuk keluarga dan konseling. Wow, tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggil Bapak Sunan. Silakan Bapak Sunan, boleh di spotlight. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak dengan Ibu. Apa kabarnya? Ya, baik ya. Iya, terima kasih ya Uh, untuk pelayanan Bapak Ibu bisa di kali ini Tunas Bangsa SMP SMA Gading Serpong dengan Greenfield. Iya, silakan waktu dan tempat Bapak dan Ibu dipersilakan. ya, saya akan share screen sebentar. Oke, harusnya terlihat ya. Sudah Pak. Oke, kita sudah belajar tadi tentang prinsip kasih, tetapi kita hari ini dari sisi saya akan coba bagaimana kita menerapkan itu bagi anak remaja, ya. Karena kita anak SMP, SMA itu sudah memasuki anak remaja. Ya. Ini tadi kita ada kopi ya, jadi kita fokus di kasih. Ya. Nah, dari kasih custom itu kita mau belajar ada masa setiap manusia ya. Nah, kita mesti mengenali masa apa yang sedang dihadapi oleh anak remaja kita ya. Kenapa? Karena pertama-tama langkah pertama untuk kita mengasihi anak remaja adalah dengan kita mengenali, memahami, mengerti apa yang mereka alami ya. Ingat, langkah pertama adalah untuk kita mengenali, memahami, dan mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu dulu yang paling pertama. Karena itu makanya saya highlight ini dulu bahwa apa yang sedang dialami di masa-masa mereka. Ya, ini yang saya highlight di 12 sampai 18 tahun, ini masa-masa remaja. Ya, masa-masa remaja disebut di sini ada dampak teman sebaya. Ya. Kalau di masa awal-awal dari 0 sampai 6 tahun itu dampak ibu lebih besar daripada dampak yang lain. Jadi dampak ibu lebih besar dari dampak ayah, walaupun ayah tetap berdampak. Demikian juga ketika 6 sampai 12 tahun, dampak seorang ayah itu lebih besar daripada seorang ibu. Nah, masalahnya ketika masuk 12 sampai 18 tahun, dampak teman sebaya itu sudah mulai meningkat, lebih besar daripada dampak ayah maupun dampak ibu. Ini adalah satu tantangan yang kita akan hadapi. Ya, kita sudah hadapi sebenarnya sekarang ya. Kita tapi harus menyadari hal ini. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini seharusnya apa yang kita bisa lakukan untuk masa-masa 12 sampai 18 tahun. Saya tidak bahas secara detail, tetapi ini masa-masanya ketika mereka harus beradaptasi di tengah-tengah tekanan teman sebaya mereka. Mereka ingin diterima oleh teman-teman sebaya mereka, dan karena itu mereka mulai menarik diri dari pengaruh orang tua. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana secara garis besar saya masuk dulu bahwa masa ini ketika pengaruh teman sudah semakin besar, orang tua perlu mendampingi.
bagaimana dia bersikap di antara teman-temannya. Ya, karena bisa jadi teman-temannya kita udah ajarkan di rumah bahwa kamu mesti berlaku dengan baik, dengan taat kepada guru. Nah, ketika di sekolah, mungkin teman-temannya tidak seperti itu. Bagaimana dia harus bersikap? Hal-hal seperti itu kita harus belajar dampingi. Jadi, prosesnya adalah pendampingan atau mentoring. Ya, sudah beda. Ya, sudah ada beda. Nah, ini juga kita mesti tahu juga, setelah lewat dari masa remaja ini, kita harus belajar sudah melepas mereka. Ya, melepas tidak langsung dilepas langsung dilepas langsung begitu enggak, tetapi itu adalah masa pelepasan sebenarnya. Ketika mereka sudah mulai makin mandiri, mereka tidak harus selalu menjadi orang yang bergantung sama orang tua lagi. Itu lepas masa remaja. Nah, itu yang harus dihadapi oleh mereka. Nah, ini masa-masa peralihan yang sangat penting, masa remaja ini. Ya, karena itu kalau dulu ini saya ambil dari satu pengajar namanya Gary Eso, ya, dia yang mengajarkan tentang mendidik anak di dalam jalan Tuhan, ya. Nah, di masa 0 sampai 8 tahun itu orang tua lebih bersifat mengontrol. Tetapi di atas itu yang lebih harus dominan bukan lagi mengontrol dengan otoritas, tetapi membangun hubungan, dan dengan dalam hubungan itu kita mempengaruhi. Sifatnya lebih pengaruh hubungan. Bukan lewat otoritas, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Sudah harus beda. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, memang nggak mudah untuk bisa memahami anak remaja. Ya, kami mengalami waktu anak kami masuk masa pra-remaja dan remaja, itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan kita sebagai orang tua, suami saya dan saya khususnya waktu itu nggak ngerti gitu bahwa itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang Tuhan beri, perubahan itu terjadi. Nah, ketika anak berubah, ternyata kami tidak berubah dalam pola mendidik anak, tidak mengikuti perubahan itu, dan akhirnya banyak sekali terjadi benturan, ya. Nah, untung sadarnya nggak terlalu lama gitu ya. Nah, jadi kita mau belajar nih sama-sama. Sebelum kita bisa mengasihi anak-anak remaja, yang tadi suami saya bilang, kita mesti mengerti dan memahami sebenarnya apa sih yang terjadi dengan masa remaja buat anak-anak. Nah, ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Nah, masa pra-remaja adalah masa perubahan hormon. Ya, jadi memang Tuhan ciptakan masa remaja itu untuk anak mulai mandiri ya, untuk dibentuk tidak lagi bergantung kepada orang tua atau di sekelilingnya, tapi dia disiapkan untuk bisa mempengaruhi fisiknya dia, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika anak mulai masuk remaja, yang wanita mungkin mulai berubah fisiknya, yang pria juga mulai berubah fisiknya, dan baik secara seksualnya. Nah, kita mesti ngerti juga perubahan fisik itu juga mempengaruhi psikisnya anak-anak kita, ya. Nah, ketika anak-anak berubah psikis, nah itu akan mempengaruhi juga emosinya dia, dan juga itu akan mempengaruhi sosial dia dan rohani dia, ya. Nah, tantangannya apa aja? Perubahan fisiknya, nah, jerawat misalnya ya. Nah, belum lama ini saya ke rumah teman saya, anaknya jerawatan, dan itu sangat mempengaruhi, ya, ribut sekali, gelisah, dan itu mempengaruhi gambar diri dia. Dia merasa ada sesuatu yang nggak utuh dalam diri dia. Kok begini ya? Nah, itu sangat mempengaruhi. Dan biasanya anak suka uring-uringan kalau seperti itu. Nah, dorongan seksual. Bapak Ibu, kalau waktu itu anak saya pernah cerita bahwa di masa-masa remaja ini anak ingin tahu, ya, masalah seksual. Nah, kalau orang tua tidak mendampingi, biasanya anak akan banyak lari ke pornografi. Banyak anak SMP, SMA, bahkan SD pun sudah mulai lari ke pornografi. Nah, kita mesti dampingi anak-anak kita bahwa ada perubahan, ada dorongan seksual dalam diri mereka untuk mengetahui lebih lagi. Nah,
secara psikis apa yang terjadi? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin kalau anak-anak udah mulai masuk masa remaja, dia akan lebih banyak kesannya itu ingin menyendiri, berontak, lebih banyak ingin di kamar. Kenapa? Karena dia merasa itu area nyaman dia. Dan biasanya anak-anak remaja itu cenderung emosinya kadang lagi seneng, bisa baik sama kita. Tapi kadang-kadang kalau lagi misalnya di sekolah lagi banyak tekanan, ya dia bisa jutek sama kita. Gitu. Nah, jadi emosinya itu sangat labil, ya. Nah, ini psikis hal-hal yang cenderung terjadi ya, secara psikis, secara mentalnya dia, ya. Yang tadi perubahan mood yang cepat, ya, keinginan memberontak. Nah, sebenarnya keinginan memberontak ini bukan karena dia ingin berontak, tapi dia cenderung ingin dia punya keinginan sendiri. Dia udah mulai terbentuk, dia punya keputusan sendiri. Nah, seringkali orang tua merasa di kondisi seperti ini, orang tua merasa bahwa kok anak saya tidak taat ya seperti dulu waktu kecil. Perubahan-perubahan ini akan terjadi. Ya, karena anak merasa bahwa saya sudah punya keinginan yang baik, lebih baik dari orang tua saya. Dan kadang-kadang keinginan yang berbeda, ya. Nah, terus menolak aturan. Ya, kalau waktu kecil yang mungkin orang tua sudah menetapkan aturan di rumah, ya, buat dia udah nggak cocok lagi. Nah, seringkali menolak aturan. Nah, kalau orang tua tidak mengerti kondisi seperti itu, nah biasanya dia akan menarik diri dari orang tua. Ya, males untuk berinteraksi dengan orang tua karena apa? Karena berasa bahwa orang tua tidak memahami dia, tidak mengerti dia, dan akhirnya anak-anak cenderung menarik diri dari orang tua. Nah, biasanya juga anak-anak malu untuk dipeluk dan dicium, ya, untuk sama orang tuanya. Sudah mulai punya ada rasa nggak aman ketika orang tuanya menyentuh dia, ya. Ya, jadi sederhananya ketika mulai ada perubahan hormon ini, mereka kadang tidak sadar, ya. Tetapi mereka dibentuk oleh Tuhan untuk kok saya jadi tidak gampang setuju ya dengan orang tua saya. Ya. Kadang-kadang mereka tidak tahu kenapa. Tetapi itu memang secara alamiah itu dibentuk dalam diri mereka. Ya. Untuk dia mulai tidak langsung setuju, untuk dia mulai mempertanyakan. Nah, itu hal-hal yang wajar terjadi. Dan hal-hal seperti ini ketika kita bentrokin ya akan terjadi konflik ya. Nah, justru di masa-masa seperti ini kita mesti memberikan dia kasih. Kita mesti mempraktekkan kasih yang gayanya memang sudah beda. Ya, caranya sudah beda. Nah, kita balik sebentar ya ke prinsip apa yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kak Beta ya. Pak Beta, bahwa kasih manusiawi itu sifatnya eksternal, ditentukan oleh kondisi anak ya. Kalau anaknya baik, dia dikasihi. Kalau tidak baik, ya kamu tidak layak dikasihi, sepertinya begitu. Ya, ada kasih pertukaran. Ya, kalau dia baik, saya baik, kamu mestinya baik juga dong sama saya. Kalau kamu manis, baru saya lakukan sesuatu yang baik buat kamu. Kasih ekspektasi, ya. Kita akan mengasihi ketika hasil ulangannya bagus. Sebaliknya kalau hasil ulangannya jelek, jangan harap mama papa kasihi kamu gitu ya. Nah, itu akan membentuk takut, rasa bersalah dan malu. Sampai sempat disampaikan itu bahwa penyakit apa itu memang terjadi, mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Nah, kita jangan sampai kita menerapkan hanya kasih manusia yang akan menyebabkan justru bukan membawa berkat, tetapi justru membawa masalah ke depannya. Nah, kesalahan umum yang dilakukan adalah ketika kita salah pandang, cara pandang kita yang salah. Kita tidak mengerti, tetapi kita melihat itu sebagai satu pemberontakan. Bukan karena perubahan fisik. Gitu. Perubahan psikisnya dia, perubahan perkembangan
emosi dia yang sedang berubah. Nah, kita mesti mulai mengubah pikiran kita, ya. Karena kalau perubahan fisik itu lebih jelas ya, lebih kelihatan. Tapi kalau perubahan psikis itu cenderung tidak kelihatan, ya, tapi berasa, gitu ya. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh orang tua. Gitu. Nah, jadi kita mau sama-sama melihat dari sisi positifnya bahwa ini adalah perubahan dia menjadi lebih dewasa lagi, masuk usia, punya mental yang lebih dewasa lagi. Nah, kesalahan orang tua yang umum terjadi adalah juga lebih menekankan otoritas daripada hubungan. Jadi anak lebih ditekankan kepada pokoknya kamu harus taat kepada orang tua, ya. Itu terus yang ditekankan. Tapi waktu untuk kita memberi waktu kepada mereka untuk dengerin isi hati mereka, untuk jalan bersama, untuk bisa tahu apa kesukaan mereka, nah itu tidak terbangun. Kita lebih menekankan pada otoritas. Nah ini yang kesalahan yang seringkali terjadi. Nah terus tidak memberikan atau menyediakan waktu untuk mereka, ya, sibuk masing-masing, anak-anak sibuk, anak-anak kami juga sibuk, kita sibuk gitu ya. Jadi tidak menyediakan waktu. Nah terus lebih banyak menuntut dari mengerti, ya. Nah ini yang seringkali banyak terjadi, ya. Kemarin saya tanya sama anak saya, ada pesan nggak buat orang-orang tua? Bapak mau besok mau ini bagikan, dia bilang iya mah katanya, boleh nggak pesen untuk orang tua jangan terlalu banyak menuntut kepada anak karena kita nih sekarang sudah terlalu banyak tekanan katanya. Ya, jadi tekanan di sekolah gitu ya, tekanan di teman-teman juga pergaulan ya, dari sisi gambar diri mereka sudah banyak sekali tuntutan dari banyak hal ya, termasuk di gereja juga kadang-kadang mereka banyak tuntutan sekali ditambah orang tua. Dan saya percaya saya kalau dengar dari anak-anak sekarang banyak sekali anak remaja sekarang yang stres karena banyaknya tuntutan. Nah kita mau belajar sama-sama, coba belajar mengerti, kita penuhi dari sisi ini, mengerti mereka. Nah terus fokus pada satu kesalahan, tidak diapresiasi kelebihannya. Ini termasuk saya, termasuk kami gitu ya. Jadi kalau dia lihat kesalahan, oh kesannya yang kebaikannya, yang kelebihannya itu hilang semua gitu ya. Nah kita mau belajar nggak fokus pada kesalahan dia, tapi lihat apa yang sudah dia lakukan dan lihat juga dari sisi usaha yang sudah dia kerjakan. Ya, jadi mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia sudah melakukan usaha, gitu ya. Kita anggap itu sebagai kesalahan. Nah kita mau belajar nggak fokus ke situnya, tapi apa yang sudah dia perjuangkan dan kerjakan. Ya, jadi poinnya lebih bahwa kita melihat dengan cara yang benar. Seringkali kita salah cara melihat kondisi anak-anak kita. Oke, ya. Tapi bagaimana kita mengatasi kesalahan? Tetapi ketika kita minta maaf, betul nggak kita betul-betul mau berubah? Dia akan melihat sepanjang waktu ini betul nggak akan berubah. Ketika betul kita konsisten mau berubah, dia baru benar-benar percaya dan dia baru menerima. Nggak mudah. Nah, makanya kita bilang bahwa setia dalam proses. Ya. Nah, juga kita sebenarnya perlu nih komunitas belajar sama-sama sesama orang tua, kita ngobrol, ya bukan masalah gosipin anak ya, tetapi bagaimana kita saling belajar, apa yang berhasil, apa yang gagal, kita mesti saling belajar. Nah, berikut ini adalah, ini kami juga punya komunitas belajar, ya, komunitas belajar sebagai orang tua, dan ada bervariasi umur anak kami, ya. Nah, kemudian ketika itu kita sedang memikirkan pelajaran tentang bagaimana praktek dengan anak remaja, gitu ya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh mereka. Salah satunya anaknya sudah mulai besar dan anaknya kasih masukan. Nah, ini kebetulan PowerPoint-nya sebenarnya dibuatin sama mereka yang beberapa halaman ke depan ini. Dan ini saya copy paste dengan
apa yang mereka beri masukan. Ya. Ya, jadi ini isi hati anak ya Bapak Ibu ya, dari sisi anaknya. Ya, 2 poin utama dalam memberikan kasih, ya, itu adalah dari sisi pendampingan dan komunikasi. Ya, tadi bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang pendampingan dulu. Ya. Ya, pendampingan di sini bicara tentang orang tua menjadi seorang yang sederajat, maksudnya menjadi seorang yang sederajat. Jadi kita memposisikan diri kita dengan kondisi anak kita, ya. Nah, buat anak itulah cara kita mengasihi dia, ya. Jadi coba mengerti, masuk ke dunianya. Nah, misalnya seorang anak menceritakan ketertarikannya pada lawan jenis di sekolah, ya. Nah, pahami bahwa kita sebagai orang tua belajar, coba dengerin aja, jangan langsung lu masih kecil belum bisa cari duit udah pacaran. Nah, itu anak cenderung akhirnya menarik diri. Ya, atau dia cerita ada merasa di sekolah dibully atau diejek teman-temannya. Kita jangan langsung memberi tanggapan yang lu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, buat anak lebih enak untuk dia didengerin dulu, dimengerti, ya kondisinya seperti apa. Kadang-kadang cuma butuh dicerita aja. Anak saya pernah ngomong dengan saya, ya kecil, mama itu kadang-kadang terlalu banyak kasih komentar katanya. Padahal aku cuma mau cerita, aku udah tahu solusinya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, aku cuma mau cerita, didengerin. Nah, buat aku itu udah cukup. Ya, nah. Sejak itu saya sebagai mama belajar untuk menahan diri ketika anak cerita, ya udah dengerin aja, gitu, ya. Nah itu nggak gampang, ya, karena orang tua cenderung untuk ngasih nasihat. Ya ini kalau biasanya dulu itu istri yang ngomong begitu ke suami ya. Nah ini giliran anak yang ngomong begitu sama mamanya. ya. Jangan itu, saya cuma mau cerita gitu ya. Nah ini yang kita mesti belajar sama-sama ya. Iya, cenderung mungkin ada satu lagi ya yang buat mereka nggak ini. Saya pernah tanya, kenapa sih kamu nggak mau cerita gitu ya? Nah terus dia jawab, kadang-kadang itu papa mama itu kalau cerita itu udah punya pendapat. Kalau udah kita diskusi itu papa mama udah punya pendapat, dan pendapat papa mama tuh serasa lebih benar dari pendapat kita gitu ya. Nah jadi kita males untuk cerita, ya. Ya, itu yang seringkali kita tidak memposisikan, dan akhirnya, nah kondisi ini ketika anak tidak didampingi, anak tidak didengar, dia akan cenderung lari ke teman-teman yang memberi rasa nyaman, ya karena anak butuh diterima. Nah makanya ada pergaulan yang akhirnya ada pergaulan yang buruk terjadi kepada anak-anak kita, karena ketika anak-anak tidak dapat dari kita, dia cenderung akan lari. Tadi kan masa-masa sosial ya, dia akan merasa lebih diterima, terus merasa dihargai pendapatnya, terus belum lagi kalau dipuji-puji dan kita jarang memberi pujian, nah itu akan menjadi hal yang berharga buat mereka. Ya, nah itu yang membuat akhirnya anak jauh dari orang tua ketika kita tidak belajar untuk menjadi teman buat dia. Ya, jadi poinnya adalah kita mesti belajar menjadi sahabat. Tidak mudah ya, menjadi sahabat. Kita nggak bisa menandingi sahabat-sahabat mereka, nggak bisa juga gitu. Tetapi kita sifatnya ya tadi tidak menghakimi. Nah ini ada tips sederhana deh. Kita coba lihat ya tips-tips sederhana dari mereka. Ya, tips menjadi sahabat anak nih ya, sahabat anak remaja ya. Membuang cara berpikir saya juga pernah remaja gitu ya. Kita bilang ya saya juga pernah remaja gitu ya. Wah, saya udah tahu gitu ya. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, ya, anak juga punya pikiran yang lain. Ya, mama papa mah remajanya zaman kolot gitu ya. Zaman nggak ada Instagram, nggak ada yang lain-lain. Ya beda dong sama kita. Zaman sekarang kan jauh lebih canggih ya. Ini kita kalau kadang-kadang kita nggak ngomong, tetapi kita mengekspresikan itu dengan cara yang lain. Anak itu nangkep. Dan dia nggak nyaman dengan sikap dalam tanda kutip sok tahu bapak emaknya gitu ya. Dia akan nggak nyaman. Nah itu kita buang. Kita mesti buang
setulus hati kita gitu ya, bukan sekedar di depan anak, tapi setulus hati kita juga. Saya mau belajar mengerti mereka kok. Saya mau belajar jadi sahabat mereka. Saya tidak mau sekedar pura-pura, tapi saya betul-betul mau belajar mengerti mereka. Ya. Nah, fokus untuk memahami dulu ya, tadi seperti dikatakan, memahami dulu bukan menjawab. Dia memang cuma butuh cerita gitu ya. Nah, istilahnya kan kami juga dulu melayani dalam bimbingan pranikah. Jadi anak-anak suka lihat kalau ada pasangan-pasangan yang datang ke rumah gitu, kita ajarin tentang nilai-nilai BPN gitu ya. Mereka udah tahu gitu ya, udah tahu. Nah, tetapi kalau kita sikapnya selalu menjawab, memberi solusi, mereka susah dong cerita. Namanya lagi tertarik. Wajar nggak anak sekolah, anak remaja tertarik dengan lawan jenis ya? Kalau tertarik dengan sejenis mungkin kita deg-degan. Tetapi tertarik dengan lawan jenis wajar dong gitu ya. Nah, kalau kita sedikit-sedikit menjawab, mereka akan sungkan untuk cerita. Tetapi kalau ketika itu kita coba memahami, oh misalnya dia cerita, tadi dia bersikap itu aku deg-degan loh misalnya gitu ya. Oh gitu ya, kita mesti gali, mesti memahami dulu, belajar mengerti dulu, bukan langsung menjawab. Ya, mungkin satu saat dia butuh jawaban gitu ya, tetapi tapi awal-awal kita belajar pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, menunjukkan respon yang tenang ya, respon yang tenang ini jadi kadang-kadang kita panik duluan gitu ya. Oh kamu, misalnya nilainya buruk, oh nilainya jelek gitu ya. Kita langsung panik gitu. Oh kamu mesti lakukan ini dong, lakukan ini. Papa mesti lakukan apa ini? Oh tenang aja, jangan terburu begitu. Dia sendiri mungkin sudah berpikir dan sudah memikirkan apa jalan keluar dari sisi mereka. Coba ngobrolin, dengar dari mereka. Ya, sampaikan apa yang benar tetapi dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang terlalu berapi-api gitu ya. Terlalu berapi-api. Nah, karena mereka udah jadi orang yang semakin dewasa yang bisa diajak berpikir, ya. Menurut Papa sih begini. Coba menurut kamu gimana? Kita bisa ajak ngobrol, ya. Kamu dengan kondisi seperti ini, menurut Papa sih coba kamu lihat ini, ya. Kita mesti sifatnya dia seperti konsultasi, ngobrol sama kita, cerita-cerita atau konseling dengan kondisi yang dihadapi. Tetapi sampaikan dengan cara yang menghargai mereka. Gitu. Nah, ketika kita praktekin ini sebenarnya Bapak Ibu, jadi kita nggak kasih kamu harus begini, mereka akan datang kepada kita. Nah, itu yang terjadi sebenarnya ketika kita belajar ya waktu itu, belajar mendengarkan mereka, terus belajar kita kasih tahu cara yang benarnya seperti apa. Nah, sekarang kalau ada apa-apa, anak-anak lebih banyak nanya sama papanya atau saya sebagai mamahnya, dan kita lebih banyak diskusi. Termasuk mereka mengatasi kesulitan apapun gitu ya di dalam pelajaran, di dalam pergaulan. Ya, mereka banyak bertanya kepada kita dan kita coba dampingi mereka. Nah, terus juga jangan ini tips menjadi sahabat ya, ini dari anak-anak katanya. Jangan memaksa anak bercerita gitu. Ya. Kalau hubungan belum terbangun ya, anak itu cenderung, apalagi kalau misalnya kita cenderung yang tadi tuh ya, lebih banyak kasih solusi, lebih banyak panikan ya, anak akan lebih males. Apalagi ketika kita tidak menghargai dia, merendahkan anak-anak kita ya, dia akan males untuk cerita sama kita. Nah, jangan sampai kita berasa bahwa orang lain kok anak-anaknya terbuka ya, saya enggak. Akhirnya paksa-paksa gali anaknya untuk cerita. Anak akan tambah sebel ya, anak akan tambah lari dari kita. Nah, kita mesti belajar, izinkan kita membangun hubungan dulu. Anak otomatis akan belajar untuk ketika mereka aman, mereka belajar dihargai, mereka pasti akan mencari kita untuk bercerita. Ya, nah terus ini katanya kurangi rasa kepo Anda, ya. Maksudnya kepo ini apa-apa diatur, apa-apa ingin tahu gitu ya. Nah itu dari bahasanya anak-anak ya.
Oke, ya. Nah, ini tetap ada batasannya. Kita dalam tanda kutip sahabat ya, tetapi kita tetap orang tua. Ya, kita tetap orang tua yang berotoritas sama mereka ya. Jadi jangan kemudian karena kita berusaha terlalu keras menjadi sahabat sehingga kita tidak berpegang lagi pada kebenaran. Enggak, bukan begitu maksudnya. Kita tetap pegang kebenaran, tetapi kita boleh menyampaikan dengan cara yang enak, dengan cara yang baik. Kita bukan lalu kompromi, ya udahlah, kamu nggak apa-apa lah, bukan masalah kompromi, gitu, bukan masalah kompromi ya. Pahami batasan komunikasi yang wajar. Artinya kalau kita sampai terlalu bersahabat dalam tanda kutip sama anak sehingga anak sampai kurang ajar, itu kita mesti stop dulu, mesti tetap kasih batasan. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya, itu kamu kurang ajar, nggak boleh seperti itu. Tetap ada hal-hal seperti itu yang kita tutup mesti ajarkan sama mereka. Ya, mungkin dari kitanya juga karena kita berpikir saya jadi sahabat buat anak, saya juga bisa cerita seininya. Termasuk misalnya lagi konflik sama pasangan gitu ya, terus menjelek-jelekan. Ya, itu nggak boleh. Salah satu misalnya bapaknya menjelek-jelekan mamahnya, mamahnya menjelekkan bapaknya, itu sangat tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu akan memberikan rasa tidak aman kepada anak kita. Balik ke poin pertama tadi ya, yang mengasihi pasangan itu adalah salah satu hal yang paling penting kalau kita mau mengasihi anak. Itu prinsip paling dasar ya. Kalau kita mengasihi anak kita, kita harus mengasihi pasangan kita terlebih dahulu. Ya, kita tidak bisa balik. Kita lebih mengasihi anak daripada mengasihi pasangan, itu udah salah. Ya. Oke. Ya. Nah, terus setiap kita itu tetap punya otoritas atas mereka. Ya, jadi bukan berarti otoritas berkurang terus kita membebaskan anak sebebas-bebasnya, itu juga salah. Tetap kita lihat yang tadi, yang namanya mendampingi, kita tahu kalau mereka akan tercebur ke jurang, ya kita tidak akan biarkan saja. Ya. Kalau mau jatuh ke lubang, kita tidak biarkan, tapi justru kita angkat mereka, tapi dengan cara yang benar. Otoritasnya bukan lagi perintah sana sini, tapi otoritas yang dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga anak remaja itu bisa merasa nyaman pada kita sebagai orang tua. Oke, ya. Nah, itu tentang menjadi sahabat yang disampaikan anak-anak juga, tentang pendampingan ya. Nah, ini dari sisi komunikasi, dari sisi mereka, masih dari sisi mereka ini yang terakhir ya, bahwa kita tidak menghakimi ya, jangan berikan label katanya. Kamu emang pemalas, udah paling sebel nih ya. Kita mesti periksa sih sebenarnya ya, apakah kita punya label kepada masing-masing anak kita ya. Kadang-kadang kita kan banding-bandingin, lalu dalam tanda kutip kita memberi label di dalam pikiran kita, belum tentu kita keluarin ya, tapi biasanya sih keluar dari apa yang ada di hati, di pikiran itu keluar. Tetapi kalaupun tidak keluar, kita mesti beresin yang di dalam ini gitu ya, supaya kita tidak menghakimi dengan nggak benar gitu ya. Maksudnya kamu ini anak memang malas sih. Nah, kalau kita punya pikiran bahwa anak itu memang malas, kita akan bersikap memperlakukan dia sebagai pemalas. Gitu ya. Nah, itu bahaya gitu. Dia akan jadi malas, makin lama makin malas kalau kita perlakukan seperti itu. Nah, kita mesti bersikap tidak menghakimi ya. Nah, masing-masing anak punya keunikan masing-masing dan kita tidak boleh bandingkannya. Ya, terus berbagi ruang ekspresi ya. Berikan anak ruang untuk mengekspresikan apa yang mau disampaikan gitu ya. Jadi ketika anak berekspresi, dia lagi sedih, ya dia lagi sukacita, dia lagi ngalamin tekanan. Nah, izinkan itu diekspresikan. Jangan kita sebagai orang tua memadamkan emosinya dia. Ya, misalnya anak lagi ngalamin tekanan, terus ngalamin gagal, kita bisa misalnya ngomong dia misalnya sedih, nangis gitu ya. Misalnya nilai ulangannya jelek, sedih, nangis, terus kita bilang, lu gitu aja, cengeng gitu ya. Nah, jangan sampai kita mematikan emosinya dia. Ya, kita justru belajar untuk
ya nangis silakan, itu sesuatu yang wajar. Kamu gagal, kamu sedih, itu sesuatu yang wajar. Ya, orang tua ngapain? Ya kita tinggal pelukin. Ya, nanti kami akan cerita apa yang anak kami alami tahun lalu. Banyak proses yang terjadi dalam hidup dia. Ya. Ya. Ya ini terakhir dari yang anak-anak itu. Nah, kita balik ke yang apa yang tadi Kak Beta sempat sampaikan, ya. Tingkat komunikasi itu ada 5 katanya ya. Tadi saya ulang sedikit, ada basa-basi, fakta, lalu sifatnya opini, nah dan perasaan. Nah, dan selanjutnya keterbukaan total ya. Nah, ini ya kita mesti lihat kita sampai mana nih hubungan kita sama anak kita, secara kedekatan itu sampai mana tingkat komunikasi kita sama dia. Apa hanya sampai tanya laporan gitu ya. Laporan dong, ulangan dapat berapa, bisa enggak, apa hanya sekedar laporan, hanya sekedar ide, ngobrol, solusi, hanya sampai itu, atau dia bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, kita mau capai ini minimal sampai di tingkat perasaan ya. Kalau keterbukaan total itu istilahnya bisa kejadian nggak selalu gitu ya. Bisa terbuka, lalu kemudian nggak ada yang selalu harus diterbukain terus menerus kan gitu ya. Jadi kita mesti tetap ada di area perasaan dia nih. Jadi dia bisa terbuka dengan kondisi perasaan dia gitu ya. Nah, ini tetap mesti dibangun ya. Bagaimana jadi ketika dia mengungkapkan perasaan dia, sekali lagi kita tidak menghakimi tetapi menerima dia. Untuk kita mengerti dan dia mesti ya. Jadi ada waktu-waktunya kami kalau ada waktu ngobrol di kamar anak, ngobrol ngalor ngidul, ngobrol cerita-cerita perasaannya gimana atau ngalamin apa, sharing curhatan-curhatan. Nah, di situ bisa dari fakta balik lagi ke emosi segala macam keluar di situ. Nah, itu masa-masa enak tuh kalau kita udah bisa sampai ke sana. Dan itu harus terus dibangun ya. Kalau itu nggak bisa lalu kejadian satu terus udah gitu, enggak. Itu harus terus dibangun. Ya, harus terus dibangun sehingga bisa terjalin terus komunikasi yang mendalam. Ya, nah jadi tahun lalu adalah tahun yang berat buat anak kami yang kecil, Tabita, karena sekolah online dan dia sekarang kuliah di ITB, ya. Nah jadi tahun lalu dia persiapkan untuk dia bisa kuliah, ya. Waktu itu dia punya mimpi dia bisa kuliah di Singapura, jadi dia apply di ketiga universitas, ya, berharap juga dapat beasiswa. Nah, belum lagi dengan sekolah online dan butuh dia bergumul dari sisi antara jujur dan nilai baik, ya. Nah, jadi waktu itu dia sudah berusaha, dia belajar untuk jujur, ya. Tapi waktu itu dia berasa bahwa hasilnya tidak maksimal, ya. Nah, kondisi itu membuat dia tertekan. Jadi ada waktunya, ada kondisi di mana dia sangat tertekan gitu ya. Dan dia sampai nangis gitu ya, stres, nangis gitu ya. Nah, waktu itu anak saya yang besar kasih tahu saya, "Mah, Dedek lagi nangis tuh di dalam." Nah, udah saya samperin, papanya samperin, saya tanya kenapa gitu ya. Apa yang kamu alami gitu ya. Dia ungkapin perasaannya. Terus dia bilang ini, aku berasa bahwa aku sudah berusaha tapi hasil nggak maksimal. Aku sudah berikan yang terbaik buat Tuhan dengan aku belajar jujur. Tapi kok kesannya aku tidak mendapat hasil yang baik gitu ya. Nah, waktu itu kami tidak banyak bicara, kami cuma peluk dia karena kami tahu dia lagi kondisi terpuruk waktu itu ya. Nah, bukan hanya sampai di situ gitu ya. Setelah lewatin itu masuk dia menunggu hasil dari universitas. Ternyata dari tiga-tiganya itu ditolak ya. Nah, yang pertama yang bikin dia down gitu ditolak karena dia punya pengharapan yang tinggi ya waktu itu. Down dia itu lagi balik lagi emosinya
nggak stabil, ya dia nangis, dia ini. Apa yang kami lakukan, kami ngerti. Apa yang tanya lagi, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, saya sedih. Ini segala. Dia berasa kok Tuhan tidak jawab. Nah, disitulah kita hadir, kita temenin doang, temenin, peluk dia, udah doain, udah dibeliin coklat gitu ya. Dan puji Tuhan, dia berasa ditemenin oleh keluarganya di masa-masa seperti itu. Ya, sampai akhirnya ketika tuh dia ikut buat seleksi di perguruan negeri dan akhirnya diterima di ITB. Nah, di situ dia bisa melihat bahwa akhirnya ketika kami ngobrol, ya, dia bilang waktu itu evaluasi akhir tahun, dia bilang gini, aku melihat bahwa perjuangan dia tahun depan tuh tahun lalu itu Tuhan banyak bentuk dia. Dia bilang bahwa tapi dia melihat Tuhan itu luar biasa bentuk dia, dan dia bersyukur kalau Tuhan tempatin dia di situ, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Dia bilang itu Tuhan yang terbaik. Dan ketika proses dia mau kos di ITB, itu balik lagi, ya, dia lebih banyak di kamarnya sendiri. Nah, saya samperin, ya, nggak lama Sunan juga samperin, tanya apa yang kamu rasain, ya, terus dia bilang aku sedih. Kamu takut nggak? Aku nggak takut, tapi aku sedih. Ya karena kan terbiasa kita rame-rame ya di rumah karena banyak-banyak online gitu ya. Nah, kita belajar lagi untuk ngerti. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika dulu nggak gitu ya, Bapak Ibu, dulu ya nggak bisa kayak gitu untuk menanyain perasaan karena kami tidak terbiasa. Ya, nah tapi ketika kami belajar untuk ini dan belajar untuk mengerti perasaan anak, ternyata itu membawa efek yang luar biasa. Ya, anak merasa diterima dan dia belajar untuk berani terbuka dan cerita. Ya, dan kalau ada apa-apa apa yang dia rasakan, lagi sedih, lagi bersuka cita, itu kita bagi bersama-sama gitu ya. Dan kita merasakan kalaupun dia nggak ngomong apa-apa, kami bisa belajar, kami berasa bahwa dia lagi ngalamin apa-apa gitu. Ya, kalaupun dia lagi nggak mau cerita juga kita nggak paksa cerita sampai dia bisa menceritakan itu sendiri. Ya, itu terjadi karena proses. Ketika kita sebagai orang tua juga belajar mau mengakui dulu pernah salah, dan kita mau sama-sama berubah. Ya, nggak gampang untuk sampai ke sana. Ya, waktu itu ada masa-masa tertentu untuk dia kemudian akhirnya curhat, nangis-nangis, kesel sama kita gitu itu. Tapi akhirnya jadi baik gitu ya. Nah, oke. Ini kita belajar kembali bahwa kita mengasihi, kita belajar seperti cara Tuhan mengasihi. Ya, ini dibahasakan dengan beda ya. Satu pihak. Jadi artinya tergantung kita, bukan tergantung anak. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, tergantung Tuhan. Kita masih bandel, kita masih berdosa, Tuhan tetap mengasihi kan, sampai kita akhirnya bisa bertobat. Demikian juga kita. Kita mesti belajar mengasihi anak kita, entah itu anak berubah atau enggak, belum. Kita harus belajar mengasihi terus. Tidak tergantung kondisi anak. Kita tidak ada pengharapan atau manipulasi, ya. Kita mau memanipulasi anak, kita mengasihi supaya dia berubah, bukan masalah itu. Kita mengasihi memang karena kita mau mengasihi. Dia senantiasa memberi pengampunan, ya. Kita juga mau belajar, kita mau senantiasa beri pengampunan. Dia akan gagal, kita pun pernah gagal kan, gitu ya. Dan kita selalu diampuni oleh Bapa kita. Nah, mau nggak kita juga selalu beri pengampunan, ya. Kita mau mengorbankan diri nggak? Menyediakan waktu. Yang paling sederhana itu sediakan waktu, sediakan hati kita, sediakan perhatian kita. Itu adalah salah satu wujud pengorbanan diri kita untuk mengerti mereka. Ya, kalau kita pernah salah, berani nggak kita minta maaf? Itu wujud pengorbanan diri yang paling sederhana. Ya, dia mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita meskipun kita tidak berguna. Saya percaya anak Bapak Ibu bukannya tidak berguna, pasti ada hal tertentu yang indah di dalam hidup mereka. Nah, kita belajar mengasihi, walaupun seandainya pun dia gagal, sepertinya seakan dia tidak berhasil, dia tidak sesuai harapan, kita tetap mengasihi. Ya, dia memberi dan memberi sepenuh hati. Nah, apakah kita seperti itu? Ya, kita mau belajar untuk kita betul-betul seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika anak dipenuhi oleh kasih, terutama kasih dari Bapak, ya,
itu akan menjadi tabungan buat dia, ya, untuk kesehatan mental dia terutama. Ya, kenapa? Sama kemarin kita bicara, ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah, ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita akan merasa aman. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ketika Bapak Ibu, ketika kita semua dikasih oleh kasih Allah, ketika kita menghadapi tantangan, tekanan berat, takut nggak? Tetap takut. Tapi ada satu sisi rasa aman yang luar biasa ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah. Sama, ketika anak-anak kita dipenuhi oleh kasih orang tuanya, terutama oleh bapaknya, itu akan menjadi tabungan mental yang luar biasa buat dia di kemudian hari ketika dia menghadapi tekanan, tantangan, ya dia tidak akan mudah goyah. Kenapa? Karena dia tahu ada rasa aman di dalam keluarga, terutama dari orang tuanya. Ya, jadi sangat penting sekali kita memberi tabungan kasih kepada anak kita. Ya, kita mau ukur nih tabungan anak kita itu udah seberapa, ya. Istilahnya seberapa banyak, seberapa dia berasa bahwa dia benar-benar dikasihi tanpa syarat sama orang tuanya. Tadi kan problemnya kalau kasih manusia adalah takut, ya, takut tidak dikasihi. Seberapa dia punya keyakinan, kemantapan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, orang tua saya tetap mengasihi saya. Seberapa anak kita punya keyakinan seperti itu dan dia merasa terus bahwa saya dikasihi kok, sehingga dia merasa penuh. Nah, ini akan pengaruh nanti, tadi sempat disebut oleh Kak Beta, adalah mempengaruhi terkait kecerdasan emosional dia. Bagaimana dia mengendalikan emosi dia, membawa diri di tengah-tengah lingkungannya. Itu akan dipengaruhi oleh bagaimana dia merasa diterima. Kalaupun dia ditolak oleh teman-temannya, kalaupun dia diejek oleh teman-temannya, kalaupun dia merasa dihindari oleh teman-temannya, dia tahu dia punya rasa aman bahwa dia diterima oleh keluarganya. Seberapa anak kita punya rasa aman seperti itu? Ya, ini nggak mudah, ya. Saya akan skip beberapa ini. Ini tadi seperti yang kita sudah pelajari, ya. Belajar mengerti dunia mereka, belajar mendengarkan, berhenti dari sikap cepat menghakimi. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah, dan saya percaya sedikit banyak kita akan alami atau sudah mengalami kegagalan. Kenapa? Mari kita lihat gambar ini, ya, penjelasannya. Ya. Kalau kita mau punya anak-anak yang sehat, kita secara pribadi perlu jadi pribadi yang sehat, suami yang sehat, dan istri yang sehat. Ketika suami dan istri yang sehat menikah, dia mesti membangun pernikahan yang sehat, pernikahan yang saling mengasihi, lalu dia belajar menjadi orang tua yang sehat, baru menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak yang sehat terjadi ketika orang tuanya sehat. Nah, tetapi kenyataannya mungkin sebagian besar dari kita, dan saya percaya sebenarnya semua dari kita, itu tidak betul-betul sehat. Secara emosi, secara rohani, kita tidak betul-betul punya rasa aman yang sehat dan sebagainya. Kita tidak mengalami bagaimana orang tua yang sempurna. Karena orang tua tidak ada yang sempurna, kan? Dan ketika kita mengalami hal yang tidak sempurna dari orang tua kita, kita akan lakukan hal yang serupa. Dan yang terjadi adalah ketika kita tidak sehat, kita akan lanjutkan itu. Contoh, kalau kita tidak merasa diapresiasi, kita sulit. Bagaimana ya cara mengapresiasi anak? Karena kita tidak punya contoh. Nah, ini akan dengan sendirinya, tanpa kita sengaja, tanpa kita kontrol, itu akan terjadi dengan sendirinya karena kita tidak mengalami orang tua yang sehat. Kita kekurangan kasih,
kita tidak akan bisa mengasihi dengan full. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan. Dan intinya adalah kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak menerima kasih. Kita tidak punya kasih. Jadi kita mesti menerima kasih dari Tuhan, baru kita bisa mengasihi. Kita mesti menerima kasih dari Allah, baru kita bisa mengasihi anak-anak kita dengan kasih Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengasihi dengan kasih manusiawi, seperti tadi, dan akan menghasilkan kembali anak-anak yang tidak sehat. Nah, jadi untuk menjadi, mungkin kita tidak langsung menjadi sehat, ya, tapi kita bisa menjadi lebih sehat. Lewat apa? Kalau sadari dulu, ya, sadari bahwa kita ini memang pribadi-pribadi yang tidak sehat. Ya, mungkin kita dulu kurang kasih dari orang tua, kita tidak punya gambaran yang baik bagaimana menjadi suami atau istri yang sehat, menjadi mama dan papa yang sehat. Tapi mau nggak kita sama-sama belajar, merendahkan hati, belajar, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau belajar berikan yang terbaik supaya apa? Anak-anak saya bisa jadi anak-anak yang sehat. Ketika anak-anak saya sehat, ketika mereka berkeluarga lagi, mereka boleh menghasilkan anak-anak yang lebih sehat. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar mau dipenuhi oleh kasih Tuhan, kasih yang sehat supaya apa? Kita bisa mengasihi. Kita bisa mengasihi anak-anak kita gitu. Dan anak-anak akan lihat, oh ternyata melihat gambar yang jelas tentang Tuhan. Ketika kita punya kasih yang benar ya dari Tuhan, kita bisa menerima kasih yang benar dari Tuhan, anak-anak bisa melihat, oh ini toh yang namanya kasih Tuhan. Ya. Oh ini toh saya dikasih dengan kasih tanpa syarat. Saya diterima, saya dipahami. Oh seperti ini toh gambaran Tuhan mau berkorban buat saya. Lewat apa? Lewat papa mamanya. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan, anak juga akan merasa aman. Dia tidak akan jauh-jauh mencari Tuhan itu seperti apa. Mereka bisa lihat, oh seperti ini toh papa mama yang mengasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi saya. Mereka bisa lihat gambaran itu dari orang tuanya. Ya, jadi kalau anak kita mau anak kita mengerti artinya kasih, kita dulu belajar sebagai orang tua. Bagaimana sih kita mengalami kasih Tuhan? Bagaimana kita praktek suami istri saling mengasihi? Bagaimana juga kita praktek mengasihi, belajar merendahkan hati, berkorban, ya, tidak lagi membanding-bandingkan anak kita, ya, yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, enggak. Tapi kita bisa melihat anak kita ini unik. Setiap anak unik, setiap anak istimewa, dengan segala kelemahan, kelebihan, dan anak kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna, lebih lagi anak kita tidak sempurna. Kita mau melihat itu, karena apa? Kita bisa melihat itu karena kita dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, jadi kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sehat dulu. Ya, menjadi pribadi yang lebih, supaya apa? Anak-anak kita ke depan kita melihat, wah, bahwa mereka memiliki tabungan kasih yang luar biasa, dan itu akan mempengaruhi hidup mereka ke depan. Ya Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah anak Bapak Ibu betul-betul sudah mengalami Kristus dalam hati mereka. Mengalami kasih Tuhan dalam hati mereka. Ya, saya percaya anak-anak kita sudah tahu. Tetapi tahu dan mengalami itu tidak sama. Orang yang tahu, anak yang tahu tentang kasih Tuhan, belum tentu dia betul-betul mengalami kasih Tuhan. Kalau kita bisa praktekkan kasih yang tanpa syarat kepada anak-anak kita akan lebih mudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Hari ini saya mau ajak kita berdoa aja, ya. Saya mau ajak kita berdoa, datang sebentar sama Tuhan untuk kita boleh mengalami kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kasih Tuhan sebentar. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Engkau yang paling tahu kondisi kami masing-masing sebagai orang tua. Engkau paling tahu Tuhan, bagaimana kami dididik oleh orang tua kami. Engkau yang paling tahu Tuhan, bagaimana mungkin kami kekurangan kasih dari orang tua kami.
tapi kami mau melihat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih Kristus yang tak bersyarat buat hidup kami. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih bandel, ketika kami masih jadi anak-anak pemberontak, Engkau sudah mengasihi kami tanpa syarat. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kasih itu, kasih daripadamu itu memenuhi hati kami kembali. Supaya kami Tuhan boleh dipulihkan. Kami Tuhan boleh dipenuhi oleh kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan kami tidak bisa mengasihi tanpa kasih-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan perbaharui hati kami. Biar hati kami Tuhan kembali dipenuhi oleh kasih Kristus. Kami boleh melihat, mata kami boleh tercelik, mata kami boleh terbuka bahwa Engkau mengasihi kami. Walaupun kami hari-hari ini pun Tuhan masih berdosa dan masih melawan Tuhan. Masih tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, setiap orang tua. Kami tahu Tuhan kami sebagai orang tua banyak bersalah. Kami sebagai Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Biar kami Tuhan sebagai orang tua boleh mengalami kasih Bapa dahulu. Biarlah kami juga sebagai orang tua boleh untuk belajar rendah hati ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk sesi yang Pak Sunan boleh sampaikan. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Mohon maaf, mungkin ada kendala teknis sedikit ya. Apakah mungkin Pak Sunan sudah kembali? Ya, sambil menunggu. Jadi Bapak Ibu juga saya mencatat beberapa hal ya. Bagus banget. Saya juga belajar walaupun anak saya belum remaja, masih kecil, cuman saya melihat juga tahap remaja ini adalah tahap yang unik ya. Jadi ini catatan saya sedikit. Jadi mendidik anak adalah sebuah art ya, sebuah seni ya, tidak ada hal baku atau hal paten mungkin kayak rumus di matematika yang paten atau di fisika yang bisa menyelesaikan solusinya langsung, tidak bisa. Tapi kondisinya dinamis, betul ya Bapak Ibu ya. Kondisinya itu benar-benar banyak banget variabel zaman ini yang mempengaruhi kondisi anak-anak. Ya, berbeda sekali dengan pada saat kondisinya saya, gitu kondisinya juga Bapak Ibu yang generasinya di atas saya, itu berbeda sekali. Jadi banyak banget variabel-variabel yang berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah integrity is precious. Jadi berintegritas itu wow, harus barang mahal. Anak-anak banyak sekali bergoyah ya di masa remaja ini tentang integritas ini nih. Wah, ya. Jadi mereka di temen, aduh ntar kalau dulu saya ingat banget kalau misalnya pada saat dulu saya nggak ngerokok, jadi banci ya nggak ngerokok kayak gitu. Waduh, jadinya waktu itu akhirnya wah sakit hati sama temen, dikatain sama temen. Wah, tapi waktu itu akhirnya saya memutuskan saya memang tidak ngerokok. Dan integritas itu kita pegang. Ya, masih banyak sekali hal integritas yang masih kita pelajari ya. Kemudian juga tetaplah berada di ruang perasaan. Wah, anak-anak ini pasti sih itu kan mami sama Didi, aduh, perasaan seperti itu. Oke? Baik, Pak Sunan sudah kembali. Oke, welcome back.
Oke, kemudian juga mungkin saya simpulkan sedikit ya Pak, tadi ada hal juga bahwa orang tua haruslah yang berubah terlebih dahulu ya. Jadi orang tua harus mengalami kasih Bapak, dan kasih Bapak yang orang tua alami baru akhirnya kita turunkan kepada anak-anak dan akhirnya tabungan kasih. Jadi kasih Tuhan itu yang terakhir bukan sekedar pengetahuan ya, mengalami kasih itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang hanya sampai kognitif, tapi anak itu juga harus mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Wow, ya luar biasa sekali. Sharing dari Pak Sunan juga diperlengkapi tadi di awal dengan sesinya Pak Beta. Dan sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi link kehadiran ya, kehadiran presensi yang akan dibagikan oleh tim admin. Chat box bisa sambil mengisi. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan nih Bapak dan Ibu Sunan yang sampai ke kami. Ya, oke, boleh ditampilkan. Oke. Apakah saya langsung jawab apa gimana? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya. Kapan kita bisa tahu bahwa anak hanya mau cerita dan tidak perlu dikomentarin? Kalau ditanggepin, bisa jadi ternyata tanggapan kita tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dia. Kalau enggak ditanggepin, nanti dibilang enggak care. Nah, pertanyaan selanjutnya, bukankah setelah memahami, kita juga diminta untuk memberikan jawaban? Oke, tolong Pak Sunan. Oke. Jadi poin pertama adalah kita memahami terlebih dahulu. Jadi ketika anak cerita, ya kita menanggapi, ya kita harus menanggapi. Jadi kita dengerin tuh bukan pasif ya. Mendengarkan dengan aktif. Artinya begini, oh gitu ya. Terus gimana? Oh, terus apa yang terjadi selanjutnya? Gitu ya. Kita bisa tanya, terus kamu ngerasain apa? Nah, kita gali ya. Kita belajar tuh bagaimana kita jadi bukan kita perlu komentarinnya dengan gali dulu. Terus kamu gimana waktu itu? Kamu kesel nggak? Gitu ya. Kita coba menggali. Kamu kesel nggak? Enggak, aku bukannya kesel, tapi sedih gitu misalnya gitu ya. Nah, hal seperti itu adalah cara kita memahami. Ya. Nah, kalau kita biasa bergaul dengan orang gitu ya, tentu kita belajar juga hal yang sama terhadap anak kita. Ya, mencoba mengerti dulu, mengerti. Oh, kamu ngalamin apa ya? Oh, nah itu kita cara mendengarkan dengan aktif gitu ya. Nah, dengan begitu dia merasa didengerin ya. Dan kalau dia tanya solusi, baru kita jawab gitu ya. Kalau enggak ya biarin aja. Terus kamu gimana? Oh, gitu ya. Ya udah, kamu mau lakukan apa? Kita balikin tanya gitu ya. Biarin dia yang cerita. Dia mau lakuin apa gimana? Ya, jadi mungkin pernah ada kejadian anak saya waktu itu saya. Jadi ada teman sekolahnya yang dianggapnya tidak menyenangkan lah gitu ya, dan selama ini tidak pernah berkomunikasi. Tahu-tahu dia berkomunikasi, nanya soal pelajaran gitu, dan nanya soal pelajaran, terus kesannya minta diajarin, tapi maunya jawabannya aja gitu ya. Nah, awal-awal dia masih tanggepin gitu ya, masih inilah dibantu kerjain gitu ya, masih ini. Nah, terus udah tuh lama nggak hubungin, ya, kan udah dipenuhi. Nggak lama dihubungin lagi, ya, kira-kira berapa lama kemudian dihubungin lagi dengan sikap yang nyebelin juga gitu ya. Nah, dia mulai bete tuh ya, mulai itu. Nah, dia cerita sama saya, "Ma, ada teman aku nih seperti ini, seperti ini, seperti ini." Nah, terus saya tanya, gimana perasaan kamu gitu ya. Nah, terus dicerita lagi. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Kamu mau terus kasih jawaban atau gimana? Sebenarnya sih males mah, tapi di satu sisi juga aku pikir nih jadi kesempatan untuk bisa menangin dia karena dia tidak ada temen. Nah, aku pikir aku mau berusaha untuk temen, jadi ini buat dia gitu ya. Nah, terus
saya balik bertanya, nah tapi menurut kamu itu mendidik dia nggak? Gitu ya. Jadi kita coba gali yang tadi dibilang kan mungkin tidak sesuai dengan pola pikir dia. Nah, bagaimana kita tahu pola pikir dia? Coba kita gali menurut dia sendiri gimana, gitu ya. Nah, setelah itu kalau dia tanya menurut pandangan mama gimana, nah baru saya jawab. Atau kalau bisa bertanya, boleh nggak mama kasih masukan? Ya, tapi terserah kamu mau terima atau enggak ya, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah, jadi belajar untuk istilah kita coba gali dulu, pahami dan coba mengerti kondisi dia. Jadi gini, anak akan berasa ketika kita serius atau enggak gitu loh untuk memahami dia. Ya, serius nggak kita menganggap bahwa masalah yang dia hadapi itu serius gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang akan menolong dia sih ya. Nah, itu yang akhirnya setelah itu dia akan banyak bertanya. Nah, jadi hal-hal lain juga dia tanya. Ketika dia ngadepin dia punya anak yang dia muridkan ya, dia bina ya, terus itu masuk anak pra remaja, jadi moodnya swing ya. Jadi oh kemarin dia baik-baik aja mah cerita gini-gini, sekarang tuh jutek kalau ditanyain jutek gini-gini. Nah, dia nggak berasa, dia dulu juga dia ngalamin hal kayak gitu ya, nggak sadari. Nah, tapi dia cerita gimana ya menurut mama gini. Nah, kamu sendiri gimana, apa yang mau kamu lakukan selama ini, apa yang sudah kamu lakukan? Nah, satu lagi, kalau kita memang serius, kita akan tanyakan lagi selanjutnya. Gimana? Kamu udah lakukan apa? Jadi setelah berapa lama kita follow up dong gitu ya. Nah, artinya kita benar-benar perhatian. Kita bukan sekedar pas hari itu aja. Bukan sekedar pas hari itu aja, dan kita tulus gitu, memang kita perhatian gitu loh. Kita serius. Emang ini enggak gitu, dan kalau kita memberi jawaban di waktu sebelumnya, nah, kamu udah coba lakuin itu, gimana hasilnya gitu ya? Atau kamu lakukan apa? Hasilnya gimana? Dia akan senang kalau memang jawaban atau solusi dari kita itu menolong dia akan senang senang cerita, oh berhasil mah gitu ya, atau iya masih kayak begitu aja tuh mah, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bahan diskusi kita selanjutnya. Gitu. Dan memang anak akan jadi senang. Kok mama atau papa masih ingat ya? Kok papa mama masih ingat ya kasus yang itu aku ceritain dulu gitu. Nah, itu akan membuat mereka oh papa mamanya ternyata bantu mikirin juga itu sih. Akan lebih baik kalau orang tua mengenali teman-teman anaknya. Si ini, si itu, oh yang itu ya. Oh, kalau saya suka lupa. Kalau istri saya lebih gampang ingat. Oh si ini, oh yang ini. Dia sebut yang ini. Itu yang mana ya, yang mana. Tapi dia cukup maklum. Saya suka lupa nama teman-teman itu masih ini. Tapi sebagian saya tahu, sebagian saya nggak tahu gitu lah. Baik. Wow, thank you banget ya. Masih dalam tahap yang sama nih, saya punya pertanyaan nyambungin. Jadi kan kadang pertanyaan anak kan topiknya mungkin ada yang kita harus tanggepin serius. Nah, kalau tiba-tiba anak kita bertanya topiknya sama lagi. Kadang-kadang kita bilang, aduh, nanyanya itu lagi gitu. Gimana tuh? Nah, kalau dia menanyakan topik yang rasa seret mungkin dengan jawaban kita atau apa. Nah, kita balikin. Menurut kamu sendiri gimana? Kamu punya pemikiran apa? Ya, coba dengerin gitu ya. Dan kalau ini kan sebenarnya dia masuk ke dari sisi perasaan lebih ke sisi ide ya, opini ya. Ya nggak apa-apa. Kita ngobrolin gitu ya. Nah, kalau kamu punya pendapat seperti itu, Papa kasih masukan ya. Kalau menurut Papa nih bagusnya ini, ya kita mesti lihat sisi positif pandangan dia dulu, ya. Baru tapi ada sisi ininya, kekurangannya tuh ini, gitu ya. Ya bisa juga, gitu ya. Papa tidak selalu benar, gitu ya. Kita mesti akui itu, dan karena kita tidak selalu mengerti sebenarnya. Nah, kita kasih pandangan, dan kerendahan hati seperti itu dengan sikap mau berdiskusi, menghargai pendapat dia, itu akan sangat menolong. Ya, mungkin ada juga berkali-kali mungkin menyampaikan ide, satu sisi cuma minta butuh pengakuan bahwa idenya bagus, gitu ya. Nah, kita juga mesti coba lihat ke situ, ya. Ada butuh peneguhan kadang-kadang dari mereka yang kadang-kadang kita lupa kasih bahwa oh ide kamu bagus gini-gini ya. Walaupun mungkin menurut kita kayak kalau zaman dulu pola pikir kita oh kayaknya ini banget nyeleneh itu misalnya. Tapi ya kita coba pahami dunianya mereka gitu ya,
mungkin dulu kita belajar masuk ke dunia anak kali ya. Iya, mungkin cerita sedikit. Iya. Boleh tambahin sedikit ya. Nah, jadi dulu itu anak-anak kan seneng K-pop, ya seneng Korea gitu ya. Nah, kalau dulu kan pemikiran kita bahwa ini anak-anak kok demen yang yang gemulai gitu ya. Jadi kita tuh suka kenapa sih kamu demen cowok-cowok kayak gitu ya, yang gemulai gitu yang ini. Terus mereka tuh jadi sebel, nyebelin banget sih papa mama istilahnya gitu ya. Kok kita kayak dijudge kayak gitu ya. Nah, waktu itu akhirnya mereka males tuh untuk istilahnya cerita terus punya kesukaan bareng gitu ya. Nah, tapi setelah kita belajar, kita bertobat gitu ya, membuka diri. Nah, kita coba ini apa sih sebenarnya kesukaan anak-anak gitu ya. Terus kita coba liatin ininya seperti apa. Nah, terus akhirnya kita diskusi nih, kita tahu coba ketika dia cerita itu kita nimpalin, oh yang ini, oh mereka seneng banget, oh papa mama tahu gitu ya. Nah, terus mereka cerita, oh kalau yang ini kreativitasnya bagus mah, ini, oh ternyata kita baru pahami. Jadi contoh ya, jadi saya tahu dikit lah ya gitu ya. Nah, ada grup Korea tuh namanya Seventeen. Dulu 17 orang anggotanya gitu ya. Dia senang dengan salah satu yang agak pendek itu ya, tetapi punya kreativitas tinggi. Yang dia hargai itu ternyata kreativitasnya. Orang ini pinter bikin lagu, bikin ini segala macam. Ada lagi dia cerita tentang grup namanya Akmu, kakak beradik. Ya, ini bikin lagunya lucu-lucu, menarik, suaranya bagus, ini segala macam. Dia appreciate seni juga. Jadi bukan sekedar yang heboh, apa yang ini segala macam. Jadi saya mulai mengerti sebenarnya apa yang dia suka, apa yang dia appreciate, apa yang dia hargai. Nah, kita masuk ke hal itu. Nah, dia suka tuh. Pak, ini ada lagu barunya nih mereka nih, mau denger nggak gitu ya, dia puterin, saya denger gitu ya. Nah, itu bagian masuk dalam kehidupan mereka gitu. Nah, jadi ketika kita mulai masuk, justru mereka wah semangat gitu loh, wah pengen kasih tahu lagi. Oh ternyata kayak gini toh. Mereka lihat dari sisi yang berbeda. Kita sebagai orang tua dulu udah menjudge dulu, karena itu dunianya sudah beda. Kita udah lebih cenderung menjudge, oh kayak gini nggak bener nih. Gitu ya, apalagi kalau misalnya kita pikir ini sesat, ngerohani atau apa. Nah, itu anak tambah sundul gitu. Kenyataannya memang ada yang bagus-bagus kok. Kenyataan memang perlu di-appreciate gitu ya. Ada hal-hal baik dan kita jadi bisa berdiskusi dengan mereka. Nah, di satu sisi juga kita akhirnya ngomongin soal moral juga, dari situ bisa masuk. Nah, menurut kamu dari kehidupan mereka, moral mereka gimana? Jadi banyak hal yang kita kupas ketika kita bisa masuk ke mereka. Dan itu jadi pembicaraan yang menarik. Ya, jadi kita misalnya kita ya Mak mau nonton ini nggak? Ya udah kita nonton. Setelah itu kita bahas tuh kupas. Ya, kamu sendiri ngalamin nggak kayak gini? Ya, perasaan seperti itu. Bisa jadi bahan diskusi ya. Gitu. Nah, jadi kita juga belajar. Cukup deh, panjangan ntar kita ngomong. Wow, tinggi banget ya. Ya, kesimpulan yang pertanyaan ini adalah ibarat anak tuh lagi mau naik gunung mendekati orang tua. Tapi orang tua tuh di atas gunung, nggak mau turun-turun, nggak akan ketemu. Jadi orang tua juga harus turun gunung ya. Wah, keren banget. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Nah, menarik statement Bapak Sunan yang mengatakan bahwa kita bagaimana memposisikan diri untuk menjadi sahabat anak remaja, namun tetap bisa menaruh nilai-nilai dengan benar. Jadi menyeimbangkan peran sahabat dan orang tua. Yang kedua, pertanyaannya apakah ada pengalaman anak menolak otoritas, marah, ngambek, mungkin dan lain-lain, meski sudah disampaikan dengan cara kasih, nah gimana nih disikapinya? Silakan. Ya, jadi memang memposisikan diri sebagai sahabat ini dari sisi ketika kita banyak berdiskusi, banyak ngobrol gitu ya. Tapi mereka tetap tahu mereka papa mama itu tetap berotoritas sama mereka. itu perlu dibangun sih, perlu dibangun. Ada kalanya kalau waktu-waktu tertentu saya pernah juga marah cukup keras ya waktu itu. Ketika mereka mulai saya amati berapa lama mulai kurang ajar lah gitu. Menurut saya ya. Udah melampaui itu, dibilangin berkali-kali dengan baik, agak ngeyel gitu ya. Akhirnya saya panggil mereka,
saya bicara keras sama mereka. Itu ada waktunya seperti itu. Tetapi setelah itu ya udah, balik lagi, kita tetap sebagai papa mama yang berotoritas tetapi mengasihi kalian, gitu ya. Nah, itu kita mesti pintar mainnya tuh ya. Ya agak susah ceritanya nih. Ya, jadi ada waktunya ketika kita harus mengambil keputusan. Memang dilakukan diskusi, tapi mereka tahu keputusannya balik misalnya ke kita, gitu ya. Nah, kalau ada masalah diskusi, ada diskusi segala. Nah, tapi misalnya kita juga dalam hal cerita menyampaikan ini jadi sahabat. Nah, kitanya sendiri ada bagian-bagian yang kita mungkin sebagai orang tua yang memang praktisi nggak semua nih apa permasalahan kita ceritakan, nggak juga gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Tetap gitu ada ya. batasan. Ada batas-batasannya. Efesus 6 ayat 4 itu berbicara tentang bapak-bapak jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, nasihat itu sifatnya jadi begini, kita tetap berikan, Efesus 6 ayat 4. Jadi begini, kalau kita berikan satu aturan, kita kasih kesempatan untuk anak bisa berdiskusi juga. Kenapa ini penting? Kenapa papa bikin aturan seperti ini misalnya gitu ya. Ya saya bacakan ulang ya tadi ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ajaran sifatnya mungkin bersifat arahan, disiplin, aturan, sebagainya gitu berdasarkan firman Tuhan. Tetapi ada sisi disebut itu nasihat. Nasihat itu sifatnya bisa kita bicarakan. Ini bagaimana aplikasinya di kita, itu kita bisa diskusikan. Papa mau bikin aturan ini, kamu jam sekian harus sudah tidur. Nah, mungkin mereka gimana pendapat kalian segala macam, tetapi mereka bisa usul, tapi yang putuskan kita lagi. Kita bisa kasih kesempatan mereka. Oke, kalau kamu misalnya begini, nih papa mama lihat setelah berapa lama ini kamu tidak bisa mengatur hidup kamu dengan teratur. Jadi papa mama bikin aturan. Nah, tidak boleh tidur terlalu malam maksimal jam sekian atau gimana. Oke, kamu bisa terima atau gimana? Ya, misalnya mereka tawar, naiklah jam 10 lah tidur, apa jam 11 tidur gitu ya. Oke, tapi papa lihat ya, mama lihat, kamu bisa bangun pagi yang benar nggak? Kalau papa mama lihat kamu nggak bisa bangun pagi dengan benar, papa ubah lagi. Ya, kita ikutin, kita lihat 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Nah, itu bisa sifatnya itu. Jadi ada sisi otoritas tetap, tetapi ada sisi menghargai pendapat mereka. Bahwa setiap itu kita bukan jadi raja yang otoriter, tetapi raja yang bisa juga diajak bicara gitu. Nah, ini kan juga memang tadi memposisikan diri sebagai sahabat anak remaja, namun tetap bisa menaruh nilai-nilai. Justru ketika memang menaruh nilai-nilai ini banyak lewat diskusi sebenarnya, ya banyak lewat ngobrol, ya lewat mereka cerita. Nah, itu nilai-nilai kehidupan itu gampang sekali masuk. Makanya ketika kita makan keluar, pergi misalnya makan keluar gitu ya, kita akan membiasakan diri untuk tidak pegang handphone satupun. Jadi kita benar-benar banyak ngobrol, ya ngobrol. Kalau ada yang keluarin handphone kita tegur gitu ya. Jadi kita ngobrol di situ, ngobrol nilai-nilai kehidupan, gitu. Diskusi. Menurut kamu gimana? Menurut ini gimana? Ketika posisinya ada kesombongan atau apa, menurut kamu sendiri berasa sombong atau enggak, gitu ya. Jadi diskusi justru ulangan 6. Jadi ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, itu diomongin. Justru lebih gampang ketika kita banyak diskusi, karena anak remaja itu sangat senang ketika diajak diskusi. Dan kita menghargai pola pikir dia. Oh, menurut kamu seperti itu ya, gitu. Ya, kayak kemarin misalnya bahasnya kecil gitu ya, tapi jadi pembicaraan yang asik. Ya, anak saya yang kecil dapat masalah ini. Musa itu katanya penjelajah waktu ya, ternyata katanya penjelajah waktu. Wow. Ya, mungkin dia bilang begini, ada saya baca nih dari nggak tahu dari Instagram atau dari mana, ada yang punya pendapat katanya. Nggak tahu nih benar apa enggak ya. Tapi Musa, Tuhan Yesus ketemu Musa sama Elia.
di bukit ya, di gunung itu ya. Jangan-jangan mereka penjelajah waktu. Waduh. Tapi jadi pembicaraan yang menarik gitu ya. Saya nggak menentang atau gimana, tapi saya bilang, ya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Ya, waktu itu tidak membatasi Tuhan. Wah, jadi pembicaraan dari seru deh gitu. Ya. Nah, jadi memang ketika diskusi memang jadi kita bisa masukkan nilai-nilai justru. Ya, bicara dan menanamkan nilai dan itu nggak berasa. Dan itu menjadi menetap di dalam hidup mereka. Nah, yang tadi pertanyaan keduanya adalah pernah nggak kita, tadi yang kedua apa? Pertanyaan lanjutannya? Pernah. Pertanyaan keduanya, apakah ada mungkin pengalaman anak menolak otoritas nih, marah, ngambek gitu. Padahal kita orang tua udah menyampaikannya dengan kasih, dengan sabar, tapi malah ditolak. Nah, gimana menyikapinya? Itu berapa kali terjadi ya? Ya, kondisi berapa kali terjadi dan itu sangat tidak menyenangkan buat kita. Ya, udah baik-baik dikasih tahu. Nah, itu yang tadi perubahan anak remaja tuh seperti itu. Ya. Sikapnya nyebelin, kadang-kadang benar-benar nyebelin gitu ya. Suka menunda gitu ya. Berasa bahwa aktivitas mereka lebih penting daripada tugas mereka lebih penting daripada kita yang di rumah gitu. Itu sering kali terjadi, kadang-kadang terjadi gitu ya. Tapi gimana nanggepinnya sekali lagi? Jangan kita terbawa emosi juga ya. Jadi gini, kalau kita mau kasih masukan ke anak, jangan di saat konflik. Ya, kalau konflik, di saat konflik, ya suami istri aja kalau konflik terus mau nyelesain, hati belum beres, itu biasanya nggak enak masih ini. Tapi belajar untuk ya udah didiamkan dulu, biasanya setelah itu baru diajak ngomong. Ya, belajar ungkapin perasaan dari sisi saya misalnya. Tadi ketika kamu bersikap itu, tahu nggak, mama sedih. Mama merasa tertolak ketika kamu ngomong seperti itu. Nah, itu akhirnya anak juga enggak, maksud aku nggak seperti itu mah gitu. Nah, jadi bisa belajar untuk mengungkapkan perasaan juga. Ya, jadi waktu itu sempat ada puncaknya yang tadi saya cerita, bahwa ketika berkali-kali itu berulang, saya tarik dalam tanda kutip, saya tarik posisi sahabat itu, saya buang dulu, saya ambil kedepankan posisi saya sebagai orang berotoritas, sebagai orang tua. Papa lihat kalian sudah lakukan begini. Saya kedepankan itu dulu, saya tegur mereka dengan keras gitu ya. Tapi setelah itu ya udah baik lagi gitu ya. Nah, beda anak tuh reaksinya. Anak kami yang satu modelnya ya udah langsung dia nangis, minta maaf, lalu langsung peluk, lalu setelah itu udah tawa-tawa lagi gitu ya. Yang satu enggak, yang satu lama, butuh waktu lama, dia nangis, dia sedih di kamar, dia nggak mau ingin dulu, dia berlama ini, ya mungkin dia nggak merasa dimengerti dan segala macam. Tetapi setelah itu ya udah beres lagi gitu ya. Ya, jadi memang tiap anak berbeda ya. Jadi kita pahami mereka dengan keunikan mereka masing-masing. Jangan yang jatuh, jangan ngecap. Wah, yang ini masih baperan, yang ini ya. Balik lagi kita kemungkinan yang terjadi. Ya, walaupun kita udah penuh kasih dengan apa ya namanya manusia berdosa. Jadi gini, kita sama-sama melihat bahwa kalau anak lakukan kesalahan, kita sebagai pasangan akan lihat itu sebagai orang berdosa. Saya orang berdosa, anak saya orang berdosa dan butuh pengampunan Tuhan. Itu yang membuat kita lebih gampang untuk mengampuni gitu. Ya, jadi jangan lihat dia sebagai orang yang sempurna gitu. Nambahin dikit lah. Boleh, silakan. Iya. Enggak, jadi gini, kondisi-kondisi ketika kita sedang menerapkan otoritas dan sebagainya itu, nah, Bapak Ibu boleh cek ya, betul nggak anak kita sudah mengalami Kristus secara pribadi atau enggak. Tetapi kalau dia belum mengalami Kristus secara pribadi, ketika kita mendisiplin, lakukan dalam disiplin dalam bentuk apapun, kita mesti balikin kepada Kristus. Maksudnya begini, Papa Mama ngerti, kamu itu nggak bisa, kamu itu suka gagal segala macam. Itulah kenapa kamu butuh Kristus. Kita mesti balik lagi injilin anak kita. Nah, kalau kita bisa injilin anak kita, ajak dia terima Yesus. Itu jadi momen disiplin adalah momen penting untuk melihat bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka gagal, tapi kita terima mereka. Dan itulah Kristus. Kita mesti balikin ke Pak sampai mereka benar-benar mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Itu aja deh. Wow, terima kasih banyak ya. Iya, jadi Bapak Ibu, mohon maaf nih untuk keterbatasan waktu, juga ada beberapa pertanyaan lainnya tapi tidak bisa disampaikan ya. Mungkin boleh untuk di closing statement nih dari Bapak dan Ibu Sunan, silakan. Iya.
Ya, jadi kita tetap kita bukan orang sempurna, ya. Bapak Ibu jangan lihat bahwa wah ini udah berhasil, udah enggak, kita banyak gagalnya kok. Tetapi oleh anugerah Tuhan, ketika kita mau terus belajar dan mengandalkan kasih dan anugerah Tuhan, akan menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya, mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kasih karunia pertolongan baik secara langsung kepada setiap mereka ataupun melalui kita orang tuanya. Jadi kita harus mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan anugerah Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, anak-anak kita akan jadi anak-anak yang luar biasa. Itu saja. Tuhan berkati. Amin. Ya, jadi benar-benar membangun keluarga sehat seutuhnya dengan prinsip kopi ini ya. Nanti tinggal satu lagi berarti rangkaiannya ya. Terima kasih. Akan membangun untuk generasi yang perkasa ya, yang terutama juga generasi anak-anak yang anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami Kristus secara pribadi. Wow. Thank you banget untuk pelayanannya Bapak dengan Ibu Sunan. Kami dari Tunas Bangsa Gading Serpong dengan Greenfield SMP SMA mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya.